Jika aku dapat memutus siklus pembentukan ini, mungkin aku dapat melepaskan jiwa. Mata Chen Ping berbinar, matanya menampakkan kegembiraan dan antisipasi. Dia sepertinya melihat kunci untuk membuka pintu harta karun itu. Selama dia menghancurkan formasi itu, dia bisa menyelamatkan ayah Lin Yuner. Dia mulai mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang rune pada Liontin Giok. Kekuatan jiwanya mengalir menuju rune pada Liontin Giok seperti benang tak terlihat. Namun, kekuatan pertahanan Liontin Giok ini begitu kuat sehingga serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Rune itu bagaikan perisal kokoh yang memantulkan kembali seluruh kekuatan jiwanya. Sepertinya aku butuh lebih banyak tenaga. Chen Ping berpikir, matanya memperlihatkan tekad. Dia tahu betul bahwa menghadapi senjata sakti yang begitu kuat, hanya dengan kekuatan yang lebih besar dia bisa mematahkannya. Dia mulai mengalirkan energi spiritual dalam tubuhnya, menuangkannya ke jari-jarinya, dan kemudian menunjuk rune pada Liontin Giok. Energi abadi itu bagaikan naga emas yang menyerbu ke arah Liontin Giok dengan kekuatan dahsyat. Berdengung. Dengan suara pelan, rune pada Liontin Giok mulai berkedip. Chen Ping dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa di Liontin Giok itu berfluktuasi hebat. Fluktuasi itu tampak seperti tanda sebelum badal, memenuhi hatinya dengan antisipasi. Berhasil. Chen Ping sangat gembira, kegembiraannya bagaikan bunga yang mekar. Dia meningkatkan keluaran energi spiritualnya dan terus menyerang rune pada Liontin Giok. Energi abadi itu bagaikan gelombang pasang, yang senantiasa memberi dampak pada rune pada Liontin Giok. Waktu berlalu menit demi menit, dan butiran keringat menutupi dahi Chen Ping. Butiran keringat mengalir di pipinya bagai mutiara seukuran kacang. Dia telah menyerang terus-menerus selama hampir 1 jam, tetapi rune pada Liontin Giok itu masih belum rusak. Ini bukan solusi, Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening, matanya menampakkan kecemasan dan pikiran. Dia mulai memikirkan metode lain, mencoba menemukan cara yang lebih efektif untuk memecahkannya. Pada saat ini, dia teringat Daluo Golden Classic di lautan kesadarannya. Kitab suci emas Daluo mengandung kekuatan hukum yang kuat, yang mungkin dapat membantunya memecahkan Liontin Giok ini. Kitab klasik emas Daluo tampak seperti harta karun yang tak ada habisnya, berisi misteri dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping memusatkan pikirannya dan mulai memancarkan jiwanya. Liontin Giok itu merasakan jiwa Chen Ping dan mulai menyerapnya dengan liar. Chen Ping menggunakan jiwanya untuk menarik Liontin Giok ke lautan kesadarannya. Liontin Giok itu memasuki lautan kesadarannya, dan Raja Iblis Awan Merah menghindar dalam sekejap ketakutan. Liontin Giok ini secara khusus digunakan untuk mengumpulkan jiwa, dan hanya sisa jiwa penguasa Iblis Awan Merah yang tersisa, dan jika terjadi kesalahan, jiwanya mungkin akan tersedot ke dalamnya. Chen Ping, kenapa kau bawa benda ini? Apa kau mau membunuhku? Raja Iblis Awan Merah meraung keras. Senior, saya hanya ingin mematahkan Liontin Giok ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai berkomunikasi dengan Daluo Golden Classic di lautan kesadarannya. Jiwanya bagaikan benang tak kasat mata, menembus lautan kesadaran dan menjalin hubungan dengan Daluo Golden Classic.
Tak lama kemudian, cahaya keemasan memancar dari Daluo Golden Classic dan menyatu dengan liontin giok. Berdengung, liontin giok itu mengeluarkan suara pelan, dan tanda-tanda pada liontin itu mulai berkedip cepat. Rune yang berkilauan itu tampak seperti bintang yang berkelap-kelip, memancarkan aura misterius dan kuat. Chen Ping dapat merasakan bahwa formasi sirkulasi di liontin giok itu sedang rusak. Sangat bagus. Chen Ping sangat gembira, dan kegembiraan mengalir ke dalam hatinya bagal air pasang. Dia terus berkomunikasi dengan Daluo Golden Classic dan meningkatkan output kekuatan hukum. Kekuatan hukum itu bagaikan benang emas, yang senantiasa melilit rune pada liontin giok, berusaha menghancurkannya sepenuhnya. Akhirnya, dengan bantuan Daluo Jindian, formasi melingkar pada liontin giok itu berhasil dipatahkan sepenuhnya. Dia mengkhawatirkan keselamatan ayahnya siang dan malam, dan berdoa setiap menit dan detik agar jiwa ayahnya selamat. Chen Ping mengeluarkan liontin giok hitam dari tangannya. Liontin giok itu memancarkan aura misterius dan dingin, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. La berkata perlahan, kami menemukan beberapa petunjuk. Ini liontin giok yang kami dapatkan dari Sue Wuying, tetua Aula Dao jahat. Liontin ini mungkin bisa membantu ayahmu memulihkan jiwanya. Secercah harapan melintas di mata Lin Yuna, dan harapan itu seperti cahaya terang di kegelapan, menerangi jalannya ke depan. Benarkah? Hebat sekali. Suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan, dan air mata berkilauan di matanya. Tapi aku tidak bisa menjamin keberhasilannya. Aku perlu mempelajari liontin giok ini dulu. Chen Ping menatap Lin Yuner dan berkata dengan serius. Ada kesan ketegasan dan tanggung jawab di matanya, seolah memberitahu Yona bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayahnya. Tidak masalah, selama masih ada harapan. Lin Yuna berkata dengan penuh semangat, dengan senyum bahagia di wajahnya. Senyum itu seperti sinar matahari di musim semi, hangat dan cerah. Dia bergegas membawa Chen Ping dan Hu Mazi ke dalam rumah besar. Rumah besar itu dipenuhi paviliun dan menara, yang ditata dengan teratur, dan bunga-bunga, tanaman, dan pepohonan rimbun dan hijau, membuatnya tampak seperti surga di bumi. Pelayan Zhang, cepat siapkan kamar untuk rekan Daos Chen dan Guru Hu. Lin Yuna berkata kepada pengurus rumah tangga tua itu dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Ya, Nona. Kepala pelayan Zhang menanggapi dengan cepat, punggungnya yang sedikit membungkuk memperlihatkan kesetiaan dan rasa hormatnya kepada tuannya. Tak lama kemudian, kedua ruangan itu siap. Ruangan itu didekorasi dengan elegan, lengkap dengan meja, kursi, dan bangku. Spray di tempat tidur empuk dan nyaman, seolah mengundang orang untuk berbaring dan beristirahat. Begitu Hu Mazi melihat ruangan itu, dia tidak sabar untuk berkata, Nona Lin, kedua pelayan itu. Matanya menampakkan keserakahan dan nafsu, seakan tak sabar ingin menghabiskan malam bersama kedua pembantu itu. Wajah Lin Yuner sedikit memerah, seperti cahaya matahari terbenam di langit, dan dia berkata dengan malu-malu, Tuan Hu, jangan khawatir, mereka sudah menunggu di kamar. Hu Mazi tertawa terbahak-bahak dan tak terkendali,
lalu berkata, "Baiklah, saya akan kembali ke kamar saya dulu." Setelah berkata demikian, ia pun bergegas menuju kamarnya. Langkahnya gelisah seolah takut kalau terlambat selangkah saja, kedua pelayan itu akan menghilang. Lin Yuner menatap punggung Humasi, menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menatap Chen Ping, rekan Taois. "Chen, kamarmu ada di sini." Chen Ping mengangguk dan mengikuti Lin Yuna ke kamarnya. Ruangan itu didekorasi dengan sederhana dan elegan. Terdapat lukisan pemandangan yang tergantung di dinding. Pemandangan dalam lukisan itu tampak memiliki aura yang hidup, membuat orang merasa seolah-olah berada di alam. "Rekan Taois Chen, istirahatlah dulu. Aku akan mengambilkan teh untukmu." Lin Yuna berkata lembut, suaranya seperti gemericik air, membuat orang merasa sangat nyaman. "Tidak, aku ingin mempelajari liontin giok ini terlebih dahulu." Chen Ping berkata, matanya tertuju pada liontin giok di tangannya, seolah-olah dia melihat rahasia yang lebih dalam melalui liontin giok itu. Lin Yuner mengangguk, "Baiklah, kalau kau butuh sesuatu, jangan sungkan untuk meneleponku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Langkah-langkahnya yang ringan bagaikan kupu-kupu yang menari, memberikan kesan keindahan kepada orang-orang. Chen Ping menutup pintu, mengeluarkan liontin giok hitam dan memeriksanya dengan saksama. Liontin giok ini berwarna hitam pekat, bagaikan langit di tengah malam, dengan ukiran rune aneh di atasnya. Rune-rune tersebut tampak seperti garis-garis misterius, memancarkan aura dingin. Chen Ping dapat merasakan bahwa liontin giok ini mengandung kekuatan jiwa yang kuat, dan kekuatan jiwa itu seperti gelombang pasang, terus-menerus mengalir dalam persepsinya. Saat formasi itu pecah, itu seperti kembang api indah yang mekar, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. "Sekarang aku bisa melepaskan roh di dalam." Chen Ping berpikir, matanya menampakkan antisipasi dan kegembiraan. La mulai mencoba mengendalikan liontin giok dan melepaskan jiwa di dalamnya. Tak lama kemudian, cahaya jiwa yang redup melayang keluar dari liontin giok dan mengembun menjadi sosok manusia yang samar di udara. Cahaya jiwa itu bagaikan nyala lilin yang tertiup angin, bergoyang dan siap menghilang kapan saja. "Ini," Chen Ping berkata sambil mengerutkan kening, matanya menampakkan rasa bingung dan khawatir. Dia dapat merasakan bahwa jiwa ini sangat lemah dan tampak seperti akan lenyap ke udara sewaktu-waktu. Sepertinya jiwa ini telah lama tersegel dan banyak kekuatan jiwa telah hilang, pikir Chen Ping, dengan sorot khawatir di matanya. Dia tahu betul bahwa jika jiwa seperti itu tidak memulihkan kekuatannya tepat waktu, kemungkinan besar ia akan menghilang dari dunia ini selamanya. La mulai mengalirkan energi abadi dalam tubuhnya dan menyuntikkannya ke dalam jiwa, mencoba membantunya memulihkan kekuatannya. Energi peri itu bagaikan sinar matahari yang hangat, menyinari jiwa yang lemah dan membuatnya merasakan sedikit kehidupan. Berkat bantuan Chen Ping, cahaya jiwa berangsur-angsur menjadi lebih terang. Cahayanya bagaikan bulan purnama di langit malam, semakin terang dan jernih. Tak lama kemudian, sosok yang kabur itu menjadi jelas. "Lin, Tuan Lin." Chen Ping terkejut, dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Dia mengenali sosok itu sebagai ayah Lin Yuna, kepala keluarga Lin. Chen Ping tidak mengerti. Bukankah jiwa kepala keluarga Lin telah diserap olehnya? Bagaimana itu bisa muncul dari liontin giok ini? Tiba-tiba, Chen Ping tampak teringat sesuatu dan memandang Daluo Golden Classic. Dia seharusnya menyerap jiwa kepala keluarga Lin, tetapi ragu untuk menggunakan kekuatan Daluo Golden Classic untuk membuka liontin giok, sehingga jiwa kepala keluarga Lin muncul kembali. Memikirkan hal ini, Chen Ping sangat gembira. Lagi pula, Lin Yuner baik kepada mereka. Ini akan membuat jiwa kepala keluarga Lin kembali ke tempatnya, dan Chen Ping akan merasa lebih tenang. Kepala keluarga Lin perlahan membuka matanya dan menatap Chen Ping, matanya penuh kebingungan. Tatapan bingung itu seakan bertanya, "Siapakah kamu? Mengapa aku di sini? Siapa kau? Siapa kau?" Tanya kepala keluarga Lin. Suaranya lemah dan serak, seolah datang dari jauh. "Saya Chen Ping, teman putri Anda." Chen Ping berkata, suaranya lembut dan baik, mencoba membuat kepala keluarga Lin merasakan kebaikannya. "Yona, putriku." Secercah kebingungan terpancar di mata kepala keluarga Lin, dan tatapan bingung itu seakan mengingatkannya pada sesuatu. "Ya, Nona Lin mengkhawatirkanmu." Chen Ping berkata, matanya memperlihatkan ketulusan dan perhatian. Jejak kepedihan terpancar di mata pemimpin keluarga Lin. Apa yang terjadi padaku? Aku ingat menghadiri kuliah pembukaan Istana ke-6, lalu." Alisnya berkerut, seolah dia berusaha keras mengingat kembali kenangan samar itu. "Tuan Lin, jangan pikirkan itu. Jiwa Anda telah dikumpulkan oleh orang-orang dari Istana ke-6 dan disegel dalam liontin giok ini." Chen Ping berkata. Chen Ping takut kepala keluarga Lin akan mengingatnya. Jika dia ingat adegan saat memberikan ceramah dan tahu bahwa dia telah menyerap jiwanya, itu akan memalukan. Patriark Lin tiba-tiba menyadari, jadi begitulah adanya. Pantas saja aku merasa seperti sedang bermimpi buruk. Matanya memperlihatkan rasa lega dan lega. "Sekarang kamu sudah bebas, kamu bisa kembali ke tubuhmu." Chen Ping berkata, suaranya menunjukkan dorongan dan harapan. Patriark Lin mengangguk dan berkata, "Terima kasih, anak muda." Chen Ping melepaskan jiwa kepala keluarga Lin dari lautan kesadarannya. Begitu dilepaskan, jiwa kepala keluarga Lin berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ruangan. Cahaya yang mengalir itu bagaikan meteor di langit malam, menggambar lengkungan yang indah.